Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini saya sedang berada di tenda mogok kerja kawan-kawan PPA, PPMI, PT Mabuci Indonesia, yang tentu saja ini akibat daripada Undang-Undang Omnibus Law yang selama ini kita nyatakan sebagai undang-undang yang sangat tidak undang-undang monster yang berjiwa liberalis, kapitalis, dan imperialis. Nah, inilah salah satu bentuknya. Jadi hari ini ada kawan-kawan dari beberapa pengurus dan anggota PPA PPM PT Mabuci di PHK sepihak. Padahal setahu kami baru saja kemarin hubungan dengan pihak manajemen baik-baik saja. Kok tiba-tiba ada pemutusan hubungan kerja? Tentu ini perlu kita cermati dalam, dan kita juga akan tanya di sini. Telah hadir di sini juga ada Wakil Direktur LBH DPP PPMI Bung Andi Corawali. Ini ada Laskar Senior nih, Bang Madun nih, ya kan, dan ada Ketua PPA PPMI PT Mabuci, Saudara Asip Nadir, dan kawan-kawan yang lain ya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat dalam memperjuangkan hak-haknya. Nanti kita akan tanya-tanya. Nah, saya mau tanya nih Pak Ketua, bagaimana sebenarnya kronologis daripada sampai terjadinya mogok kerja hari ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Oh, ada Ketua Onamba. Silakan Pak Ketua, masuk. selaku Ketua di PPA PPMI PT Mabuci Indonesia. Ini begini Pak, awalnya kita itu hubungan harmonis dan dinamis selama berdirinya PPMI di PT Mabuci Indonesia. Saling komunikasi, apapun yang ada masalah di PPA atau di PT Mabuci Indonesia. Sini aja pas. Waktu itu anggota kami ada kabar, waktu itu anggota kami shift malam. Ya. Terus sore itu ada kabar disuruh hadir pada hari Jumat, ditanyakan itu tentang apa, suruh datang hari Jumat jam 9 kalau nggak salah, jam 9 pagi. Sempat komunikasi sama saya, yaudah datang aja. Terkait apa nggak tahu, katanya suruh hadir aja. Pas hari Jumat hadir, kenyataannya itu jadi dipanggil anggota saya. Selama waktu itu ada langsung lah 7 orang pengurus dan anggota. Waktu itu saya pertanyakan apa tuh awalnya itu pas dipanggil, nggak taunya langsung bertemu sama kuasa hukum, itu lawyer dari Apindo. Pas saya tanya, ternyata perusahaan langsung mengkuasakan ke Haji Syukur sama Jajat itu. Oh ya. Apindo. Dari situ saya langsung 86 lah, langsung gerak cepat. Kita hari Sabtu kumpulin semua pengurus dan anggota, dan saya sosialisasi langsung ke DPC Kabupaten Karawang. Mungkin hasil pertemuan itu hari Senin saya langsung kasih surat, mau mempertanyakan intinya, kenapa anggota saya main panggil-panggil aja, sedangkan kita hubungan serikat pekerja sama manajemen baik-baik aja. Buktinya baru kemarin ya? Iya. Ditandatangani PKB ya? Iya, itu pun kita udah beres PKB. Iya. Udah beres. Kita minta waktu itu hari Senin itu saya layangkan untuk perundingan, mempertanyakan lah, kenapa anggota saya main panggil-panggil aja, sedangkan kita hubungan harmonis. Waktu itu kita ada jawaban dari pihak manajemen itu,
Siap berunding di hari Selasa jam 3:30. Selasa depan ini. Waktu kemarin hari Selasa, kronologinya gitu. Dari Senin hari Selasa. Nah gitu, kita sebelum berunding langsung saya dipanggil. Ketua ini, saya sendiri lah. Iya. Sama yang pas dipanggil itu kayak yang 7 orang ini dirumahkan, terus cuman bilang itu kalau anggota kami sama pengurus yang 7 orang itu dirumahkan dan ada tujuannya PHK dengan 0,5. Pesangon 0,5. Iya, awalnya 0,5. Saya dapat info dari anggota sama pengurus saya yang 7 orang itu. Kalau ke saya cuman pemanggilan dirumahkan. Waktu itu kita langsung berunding tuh dari jam 3 saya pemanggilan jam 3. Pas 3:30 saya kan ada itu beda agenda lah ya. Kita berunding, tetap saya bertemu langsung sama kuasa hukum. Saya pertanyakan, mana lihat surat kuasa hukumnya kan? Pas dilihat, oh udah. Tadi situ tetap belum ada kesepakatan. Yang saya meminta itu bukan menolak saya gak mau dirumahkan, tapi kita butuh kejelasan. Waktu itu kan sehingga kita dirumahkan dari awal dari tanggal berapa sampai tanggal masuk tanggal berapa harus jelas dong. Namanya juga dirumahkan. Iya. Artinya setelah selesai sekian berapa ya tentunya kan masuk kerja kembali dong seperti biasa. Terus itu yang poin yang pertama. Yang kedua kita pertanyakan tentang gaji. Harus jelas dong gaji, bisa aja kita di rumah gitu yang berkurang. Ya, sedangkan keadaan produksi biasa-biasa aja rame. Yang ketiga kita meminta juga tidak ada indikasi PHK. Yang ditakutin kita ya mungkin kayak saudara saya lah seperjuangan. Waktu itu tetap dia itu gak mau, cuman dia maunya itu oke, saya kasih tanggal untuk masuk. Saya gak mau waktu itu, saya pengen secara tertulis. Dari situ ya udahlah, intinya nggak kita tarik anggota sama pengurus saya. Di situ kesimpulannya belum ada kesepakatan. Saya waktu itu tulis detok, dia gak mau. Di situ udah saya langsung komunikasi sama DPC Karawang, kuasakan langsung. Waktu itu kita surat menyurat lah intinya. Terus ada tanggapan waktu itu hari Kamis kita ikut berunding juga. Jadi kita karena udah dikuasakan ke DPC, hasil itu tetap sama, dia kekeh. Intinya perusahaan rugi dari tahun 2020 sampai 2021. Ada laporan keuangannya? Waktu itu kita berunding kan kita ikut sama. Kalau 2021 itu kan memang sedang COVID-19. Iya, saya paham ke situ. Tapi tetap rugi. Rugi tapi ketika COVID kok nggak ada begini gitu loh. Iya, nggak ada. Ya kan? Kok sekarang setelah COVID lewat, ya kan baru ini ada apa? Ada apa? Nah, jadi saya garis bawahi tadi bahwa ada upaya-upaya untuk satu, karena kebetulan ini kan karyawan tetap semua ya. Iya, karyawan tetap. Nah, kemudian tawaran 0,5 kali pesangon ya. Itu kan dimuat dalam Undang-Undang Omnibus Law. Ya kan, semua juga tahu kalau pesangon yang dikurangi. Nah, ini kan ada indikasi satu, menghilangkan karyawan tetap lantas kemudian mengganti dengan status kontrak, outsourcing atau apalah. Ya kan? Nah, kemudian penawaran pesangon. Seharusnya kalau menggunakan Undang-Undang 13 seperti begini kan minimal 2 kali ketentuan daripada perundang-undangan kan. Nah, dengan adanya indikasi 0,5 memang sudah terindikasi kuat bahwa pihak daripada perusahaan ini ingin memanfaatkan situasi hari ini. Oh, inilah dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law yang tidak memberikan kepastian kerja, juga mengurangi hak pengesawangan kita. Nah, maka dari itu memang sudah sangat wajar kawan-kawan di sini melakukan pemogokan, apalagi memang tidak ada kesepakatan kan? Deadlock. Nah, deadlock lah ceritanya. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita semua, jadi bagi kawan-kawan dan juga daripada pihak pengusaha. Ini kan hubungan sudah harmonis sebenarnya, tidak ada apa. Kok tiba-tiba tidak ada ingin, tidak ada badai, tiba-tiba mengambil langkah seperti ini kan tentu saja menjadi sebuah langkah yang menciptakan disharmonisasi hubungan antar serikat pekerja dengan pengusaha.
orang ujuk-ujuk langsung dirumahkan, kemudian lantas ada indikasi upaya untuk menawarkan pesangon 0,5 daripada karyawan tetap ini, ya kan, itu sudah jelas ada etika tidak baik dari perusahaan, dan tentu saja ini kita perlu lakukan perlawanan yang sehebat-hebatnya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini juga saya minta, mungkin nanti Pak kita koordinasikan dengan pengurus DPW PPM Jawa Barat ya, juga dengan DPC PPM Kerawang untuk ya kita akan lakukan aksi nanti di sini, aksi solidaritas atau seperti apa nanti ya, kita akan tunggu informasi dari DPW dan DPC PPM Kerawang. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Ketua? Mungkin pesan dari saya cuman meminta 4 poin aja. Saya ingatkan ke sebelum Tuntutannya ya. tuntutannya. Yang pertama, minta dipekerjakan kembali pengurus dan anggota PPA PPMI PT Mabuci Indonesia. Yang kedua, kita selama mogok kerja ini mungkin upah proses yang meminta dong dibayarkan. Iya, tetap dibayar. Udah pasti saya itu. Yang ketiga, nggak ada indikasi, maksudnya nggak ada intimidasi terhadap pengurus dan anggota kami yang masih bekerja di dalam. Yang keempat, stop PHK terhadap pengurus dan anggota kami yang di dalam. Iya. Mungkin itu aja sih. Oh iya. Oke. Di sini ada Bung Andi Cora Wali. Gimana menurut pendapat daripada Wakil Direktur LBH kita ini? Oh ya, terima kasih Pak Pres, dan salam juang buat kawan-kawan yang saat ini tetap melakukan aksinya dalam memperjuangkan hak-hak ya tentunya, yang kebetulan dialami saat ini akibat daripada penerapan Omnibus Law dan turunannya, yakni PP 35 itu di Mabuci ya. Iya. Mabuci ya, PT Mabuci ini. Persoalan ini kan tidak bisa hanya dilihat secara sepele, mengingat tidak hanya persoalan PHK saja, tetapi bukan sebuah kebetulan yang di PHK adalah anggota serikat ya. Jadi persoalan motivasi tentunya perlu pula kita telusuri lebih jauh, yang juga berdampak terhadap eksistensi anggota serikat atau organisasi serikatnya. Ini adalah salah satu juga ekses daripada penerapan daripada Omnibus Law, yang kita pun tahu pada akhirnya akan ada upaya-upaya untuk memangkas agar organisasi serikat buruh itu tidak berumur panjang. Nah, kalau kita berbicara masalah tadi hak, adanya hubungan harmonis, dan lalu hanya dengan mudahnya menggunakan pasal 40 ya, pasal berapa itu di PP 35 terkait dengan pemutusan atau PHK dengan kompensasi 0,5, tentu tidak bisa dilakukan seperti itu. Ini bukan persoalan kewenangan atau hak daripada pengusaha untuk melakukan, karena kalau saja penerapan daripada Omnibus Law dan turunan itu lalu diartikan dengan sikap seperti saat ini yang kawan-kawan hadapi dari pihak pengusaha, maka sangat kacaunya dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Iya, betul. Bayangkan saja jikalau saja saya selaku owner tidak menyukai Anda, maka saya dengan alasan apapun yang jelas secara normatif itu bisa memenuhi unsur-unsur dalam hal penerapan Omnibus Law dan turunannya itu, maka sangat mudah. Iya. Lalu di mana eksistensi arti daripada filosofi kemitraan itu?
Ini bekerja itu kan bagaimana memanusiakan manusia. Ya. Eksistensinya manusia adalah bekerja. Ya. Yang dipekerjakan atau diberikan peluang oleh manusia yang lain. Ya. Jadi kalau kita hanya berbicara pada unsur industri, maka atau dalam hal melakukan penerapan undang-undang Omnibus Law ini dan PP-nya, maka pemahaman yang dipakai adalah pemahaman kapitalis, yang dimana manusia tidak sebagai subjek dalam hal pekerja. Ini jelas-jelas adalah bentuk penerapan manusia dalam hal pekerja itu adalah objek. Satu, kita tidak usah berbicara terlalu luas. Ruang lingkupnya adalah rekan-rekan PPA di dalam ini, pengurus serikat di dalam komunikasi dan intensitasnya dengan pihak perusahaan itu baik-baik saja. Makanya kalian bertanya kok tiba-tiba, dengan alasan efisiensi yang juga itu pun masih perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan juga secara aturan. Jadi saya yakin kawan-kawan di sini tuh tidak pernah mempersoalkan, karena memang hak seorang dari perusahaan maupun pengusaha juga untuk mengambil sikap jikalau diperlukan untuk PHK. Tapi yang kawan-kawan persoalkan adalah transparansi alasan yang juga harus akuntabel. Tidak hanya karena sekedar Anda tidak pengen, Anda tidak suka, apalagi karena ini bisa jadi karena ini adalah anggota serikat, apalagi ini anggota serikat PPMI, lalu Anda membumi hanguskan dengan alasan normatif tadi. Kalau sampai ada pola-pola seperti ini dilakukan dengan itikat tadi, itu dari tadi kita juga sudah menggunakan kalimat itu, ini antara bangsat atau pengkhianat itu sendiri. Jadi kita tentunya menganjurkan kepada perusahaan agar jangan Anda menggunakan kekuasaan Anda berlebihan dan tidak pada tempatnya, karena itu akan menjadi sebuah hal yang sangat merubah pada tatanan konsep kita sebagai manusia. Apakah dari pihak pengusaha atau manajemen itu memahami konteks PHK ini sendiri, atau jangan sampai ada orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan dalam penerapan Omnibus Law itu. Apakah manajemennya paham dan memang sadar untuk melakukan ini, atau diberikan informasi yang keliru hanya untuk memberikan efek komersil atau benefit atau profit kepada oknum-oknum tertentu? Siapa saja itu? Siapa saja? Bisa jadi pengacaranya, bisa saja konsultannya, dalam hal memberitahukan norma-norma yang sebenarnya harus diberitahukan secara tuntas. Kalau norma itu dijalankan, pastinya bagaimanapun PHK itu akan menciptakan atau tidak mengkerdilkan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kondisi kawan-kawan saat ini, saya bisa melihat bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Dan itulah kawan-kawan meminta penjelasan secara logis itu. Dan penjelasan logis itu sampai sekarang belum didapatkan. Bagaimana mungkin bisa didapatkan? Karena Anda sendiri tidak mencoba menjadi manusia yang berpikir logis. Nah itu, maka dari itu ya sah-sah saja dengan melakukan langkah-langkah non litigasi seperti mogok kerja. Oh wajar, ini konstitusional kok. Lagi nanti aksi solidaritas ya. Ini konstitusional. Yang saya dengar juga sudah direncanakan oleh kawan-kawan dari DPC PPMI Karawang maupun DPW Jawa Barat. Jadi kalau bicara masalah normatif, kita semua paham, perusahaan paham, kawan-kawan paham. Kita tinggal lihat aturannya. Tapi apakah aturan itu harus dilaksanakan seperti itu? Jangan kita ini selalu mengulang presiden-presiden. Seperti halnya kalau ada seseorang, kan kalian juga sudah paham, ketika dia membela diri, lalu ternyata akibat pembelaan dirinya nyawanya terancam dan terpaksa dia harus melakukan pembelaan diri,
lalu ternyata dia yang hidup lalu dia tidak tersangkakan, ini kan presiden. Melihat aturan itu seperti kita tidak memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ini catatan, tolong pihak Mabuci, silahkan Anda cermati kembali tindakan yang Anda lakukan dengan norma-norma yang ada, dan pertanyakan kembali sisi nurani Anda seperti apa. Kalau Anda rugi selama 2 tahun, apakah itu terus menerus atau tidak terus menerus? Anda ini adalah pengusaha. Kalau Anda memiliki jiwa, bagaimana Anda memberikan sumbangsi atas kehidupan layak di Indonesia, maka Anda harus berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan PHK. Kita ini semua adalah anak-anak bangsa. Kita bekerja secara kemitraan, ada imbal jasa di situ. Kawan-kawan masuk kerja bukan untuk tidur kok, untuk mendapatkan keuntungan yang Anda rasakan. Ketika Anda rugi, bukan berarti kami tidak ingin juga dilibatkan dalam kerugian itu. Tetapi apakah memang dengan kami, kawan-kawan di sini ini harus di PHK membuat Anda tidak rugi? Kalau bicara masalah efisiensi, saya pikir sudahlah, kita jangan berbicara masalah itu. Ini kembali harus menyentuh hati nuraninya. Dan tolong bagi pihak-pihak yang memberikan informasi keliru hanya untuk kepentingan komersil, ini berbahaya. Orang-orang kayak begini ini berbahaya. Hati-hatilah. Jadi apapun itu, tentunya kita berharap penyelesaian ini dilakukan secara adil, ya. Dan kalau memang harus dipekerjakan, ya kenapa tidak? Ya. Jangan dicari-carikan alasan, karena kalau mencari alasan ada sejuta alasan. Tapi apakah itu logis atau tidak logis, itu dikembalikan kepada orang yang memberikan alasan. Kita mendukung semuanya, kawan-kawan di sini, sampai apapun tuntutan kalian itu dipenuhi, karena saya yakin dan seluruh orang-orang yang melihat dan mengetahui persoalan ini, bahwa mereka di PHK secara tiba-tiba dengan alasan perusahaan efisiensi dan mengalami kerugian, yang kebetulannya mereka adalah anggota serikat, kesemuanya ini bukan sesuatu hal yang biasa atau kebetulan. Naluri-naluri kita yang kritis akan melihat bahwa ini ada sesuatu hal yang memang ada unsur kesengajaan. Bagi saya sendiri seperti itu, ya. Jadi kita harus melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan seperti ini. Jadi kalian harus tetap berjuang. Apapun yang kalian perjuangkan saat ini, itu juga kalian memperjuangkan hak-hak kawan-kawan yang lainnya yang bisa jadi akan digunakan pola seperti ini. Makanya Omnibus Law tidak akan pernah memberikan kebaikan kepada rakyat, khususnya kaum buruh, kawan-kawan buruh, karena ada potensi kesewenang-wenangan di situ yang sangat besar yang bisa digunakan oleh pengusaha dan menjadikan pekerja sebagai objek. Seperti itu, Pak Pres. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, apalagi tadi informasinya ini katanya ruginya itu tahun 2020, 2021. Itu kan saat Covid. Kenapa tidak saat itu saja kalian melakukan efisiensi? Kok baru sekarang? Secara merangkak tahu juga tadi proses. Jadi memang banyak keanehan. Nah, inilah saya bilang akibat daripada undang-undang Omnibus Law hari ini, memang kebijakan Jokowi ini wajar ketika misalnya Serikat Pekerja, Serikat Buruh seluruh Indonesia sampai hari ini tetap melakukan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law, tetap melakukan aksi-aksi di tingkat nasional untuk bagaimana caranya undang-undang ini segera dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini Pak Jokowi dampaknya. Yang Anda janjikan 10 juta lapangan kerja, mendatangkan investor, mana? Malah yang terjadi adalah pengangguran yang bertambah, PHK di mana-mana. Inilah saya bilang Pak Jokowi, sebuah kekeliruan, dan Anda harus minta maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada kaum buruh Indonesia. Justru atas kebijakan Anda selaku Presiden Republik Indonesia yang memaksakan undang-undang Omnibus Law ini dijadikan sebuah undang-undang bersama dengan DPR Legislatif, ini tanggung jawab moral Anda kepada rakyat Indonesia. Ini buktinya. Bukannya 10 juta lapangan kerja, tapi 10 juta pengangguran yang hadir kemudian karena di PHK. Inilah, ditambah lagi memang ya ada-ada saja pengusaha-pengusaha busuk, pengusaha jahanam yang selalu memanfaatkan situasi
di tengah kondisi terjepit misalnya, memanfaatkan situasi. Dan ini kan kita lagi gugah lagi secara moral Anda, ya kan? Mereka selama ini adalah berkontribusi membesarkan perusahaan Anda. Dan kita selaku pengurus pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga mungkin nanti kawan-kawan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia juga nanti akan bersama-sama, akan bersolidaritas di aksi mogok kerja ini. Karena itu tadi, sekali hak normatif Anda biarkan diambil oleh pengusaha, maka akan seterusnya Anda akan dirampok kau punya hak normatif. Maka dari itu, melawanlah sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya demi menjaga harkat martabat kita sebagai kaum buruh Indonesia. Jangan pernah mundur, ya kan? Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang terzolimi. Allah selalu mendengarkan apa yang menjadi harapan dan perjuangan kita. Jadi nggak boleh berhenti, berjuanglah kalian sampai titik darah penghabisan. Karena kita khususnya dari pusat, wilayah maupun cabang itu insya Allah tidak akan membiarkan saudara kita PPMI PT Mabuci berjuang sendiri di depan pabrik ini. Nah, jadi karena dukungan sudah mulai banyak mengalir pada kawan-kawan semua, ya sudah sepatutnya Anda harus benar-benar amanah istiqomah dalam perjuangan ini, ya kan? Tetap satu komando, ya kan? Dan selalu berkoordinasi dengan DPC, DPW dan LBH, DPP, PPMI agar mendapatkan arahan-arahan maupun langkah-langkah hukum yang tentu saja memperkuat perlawanan kita hari ini, ya kawan-kawan semua ya. Ini ada Ketua Onamba ini. Iya. Mau ada statement Pak Oke, Ketua? siap. Silakan Pak Ketua. Tentang apa nih, Pak Pres? Ya ini masalah Mabuci ini, solidaritasnya gimana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ketua PPAO Onamba Indonesia mendukung penuh terhadap mogok kerja teman-teman Mabuci karena dampak kebijakan manajemen dari Undang-Undang Omnibus Law. Sebenarnya muaranya semua ini akarnya Omnibus Law. Dampaknya karyawan Mabuci atau teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu yang jadi korban, Ya. sebenarnya. Nah, ini sebenarnya dibikin apa ya sama manajemen itu, dibuat kesempatan dalam kesempitan. Akar permasalahan semua ini sebenarnya ini dari pemerintah sebenarnya. Pemerintah itu membuat kebijakan Omnibus Law itu dampaknya ke dalam perusahaan, karyawan jadi korban. Ya. PHK sepihak segala macam lah. Dalam ini makanya saya sampaikan ke manajemen Mabuci, saya sampaikan kalau memang rugi tadi yang disampaikan sama Pak Pres sama LBH dengan Pak Ketua selama 2 tahun, kenapa tidak dari dulu? Betul. Kenapa baru sekarang? Ini cuman mensiasati saja. Karena apa? Untuk mendekati pergantian tahun, upah naik. Upah naik, maka alasannya itu order turun, produksi turun segala macam lah. Bukan produksi tinggi lah. Dibikin kesempatan. Karena tidak mau menaikkan upah. Maka karyawan yang harusnya bekerja dirumahkan. Emang kalau mau di PHK, PHK aja semua, tutup pabriknya kalau emang rugi. Bener nggak? Ya. Sederhana aja logikanya. PHK tutup semua. Kenapa ada yang masih produksi? Berarti kan ini modus lah. Intinya mah. Ya, intinya poinnya kita sampaikan aja, khususnya sama Saco nih. Saco datang ke Indonesia itu tujuannya mau mengembangkan bisnis apa mau berperkara hukum. Itu aja. Kalau mau berperkara hukum ya udah siap-siap aja Anda di penjara. Karena apa? Udah jelas Omnibus Law itu inkonstitusional secara aturan. Kenapa Anda jalankan? Ya. Ini dapat bisikan dari mana nih? Bisikan setan ini. Bukan bisikan malaikat. Karena apa? Saya yang merasakan, kami yang merasakan di bawah. Pertanggungjawaban terhadap keluarga gimana? Sekarang secara logika hubungan baik
dengan perusahaan itu harmonis, serikat pekerjanya, tidak ada masalah. Tapi di PHK, Ya. kan secara nalar kan tidak logis. Berarti tidak ada masalah. Ini masalahnya di mana? Berarti ada bisikan-bisikan setan nih yang bicara. Kita harus sampaikan, kita itu dari arus bawah. Kita tidak benci presiden, tidak. Kita tidak melawan negara, tidak. Kita melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, itu aja. Ya. Itu aja, sederhana. Makanya saya sampaikan sekarang nih, Pak Presiden kalau emang tidak bisa bekerja, udahlah. Gak usah mempermati-hatian pekerja jabatannya, udah mundur aja baik-baik. Ya. Kita hormat sama Bapak. Tapi Bapak kalau melakukan kebijakan seperti ini, kami yang jadi korban. Ya. Terus anak kami mau gimana? Keluarga kami mau gimana? Ya. Atas kebijakan Bapak. Ya. Bapak mau tanggung jawab nggak? Ya. Kan Bapak nggak juga, cuci tangan juga. Ya. Tolong, khususnya sama manajemen Mabuci, saya sampaikan dari sekarang, belajar dari Onamba, manajemennya. Selama ini Onamba baik-baik dengan kami, tidak pernah ada masalah. Setiap ada permasalah selalu didiskusikan, selesai. Menyelesaikan masalah, tidak ada masalah. Kenapa Mabuci jadi masalah? Anda belajar tuh sama manajemen Onamba, biar Anda tahu ini saudara kami. Saudara dia juga. Ya saudara Anda juga kalau Anda Muslim. Anda Muslim bukan? Saudara Ingat, sebangsa setanah air juga. Ya. kalau emang Anda Muslim, sesungguhnya Muslim itu bersaudara. Ya. Jangan mati-matian Anda mempertahankan, mengorbankan orang lain. Ya. Saya sampaikan sekarang, saya Ketua PPA Onamba. Anda belajar dari Onamba. Onamba sesulit apapun, mau COVID mau apa, kami bisa lewati bersama-sama karena kami mitra perusahaan, bukan musuh perusahaan. Yes. Omnibus Law itu dampak kebijakan pemerintah yang kurang ajar. Ya. Sampai anggota kami, saudara-saudara kami jadi korban. Makanya saya sampaikan ke pemerintah pusat, kalau yang Pak Jokowi tidak mampu memimpin, sekarang mundur. Lebih terhormat. Kami angkat topi kalau Anda mundur. Tapi kalau Anda bertahan dengan kebijakan seperti ini, mengorbankan orang banyak, ingat, Allah tidak tidur. Ajab yang akan datang menghampiri Anda. Ini baru kaum buruh aja, belum petani, nelayan, segala macam yang lain. Saya sampaikan sekarang, ini saudara-saudara kami yang jadi korban. Biar didengar tuh Pak Jokowi. Saya, Cecep Mulyadi, Ketua PPA Onamba Indonesia, saya menyampaikan sekarang, saya sampaikan ke pimpinan kami dari LBH, DPP PPMI, Presiden, tolong Pak Presiden, banyak PHK di sana sini, tolong desak pemerintah segera cabut undang-undang Omnibus Law itu, jangan sampai ada gejolak. Ini saya sampaikan, Jepang yang kebenar apa orang lokalnya yang bajingan? Iya. Saya yakin orang Jepang datang ke Indonesia tidak mungkin untuk berperkara, dia ingin mengembangkan bisnisnya. Ini orang lokalnya yang bajingan ini, mempertahankan jabatannya mati-matian demi kekuasaannya, menggunakan tangan orang Jepang untuk menghajar kita. Ini pengkhianatnya banyak ini di dalam perusahaan. Saya sampaikan sekarang, saya dulu tidak mau bicara, karena apa? Dulu tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Saudara kami yang bermasalah, saya harus bersuara. Saya sampaikan sekarang, tolong ke manajemen Mabuci segera selesaikan masalah Mabuci. Kalau masalahnya tidak mau berkepanjangan, mobil khusus sama pemerintah Jokowi segera cabut undang-undang Omnibus Law, karena ini menyengsarakan kaum buruh khususnya. Kalau emang tidak dicabut, Anda mau nggak tanggung jawab terhadap keluarganya? Jangan karena kepentingan Anda mengamankan posisi jadi presiden, apa mau pesanan mau apa, itu hal lain. Yang jelas Omnibus Law ini menyengsarakan kami sebagai pekerja. Kami bayar pajak Pak di Indonesia, gaji Bapak, tapi Bapak menyengsarakan kami. Sekali lagi cabut segera undang-undang itu Pak. Jangan sampai
Kalau buruh udah marah, bergerak semua, matikan di dalam perusahaan semua, produksi tidak jalan, pajak tidak masuk ke negara. Saya sampaikan sekarang. Oke. Mungkin itu saja Pak Presiden. Oke, sip. Ini bentuk kekecewaan kami sebagai grassroots Ya. di bawah. Pak Ketua Direktur LBH, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Oke. Wabil khusus ke manajemen Mabuci, tolong pekerjakan kembali teman-teman kami. Kalau Anda tidak mau bermasalah, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Ketua Onamba yang sudah menyampaikan unek-uneknya terhadap situasi yang kita hadapi hari ini. Nah, mungkin ada closing statement dari LBH, silakan. Ya, itu adalah ekspresi kekecewaan dan itu adalah fakta di lapangan. Apa yang disampaikan oleh Bang Cecep selaku Ketua PPA Onamba, yang di tempat kerjanya bagaimana pengusaha meminimalisir terjadinya dispute antara pengusaha dan pekerja dengan menempuh jalan musyawarah. Itulah sebenarnya filosofi kita, baik secara kebangsaan juga filosofi dalam hal berbisnis dan bekerja. Ya. Tetapi kalau ternyata dispute itu yang dikedepankan, maka ini memang fatal ini. Ini ada kezoliman di sini, menggunakan kekuasaan untuk menindas. Jadi kalau Anda melakukan itu, maka apalagi jika memang itu ditengarai, dilakukan dalam hal secara subjektif dari orang-orang kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, wah itu tuh malah lebih kacau itu. Musuh kita itu di luar sana. Jangan kita saling memakan hanya untuk kepentingan individu. Jadi harap tentunya dengan segala kekecewaan ini, kita masih berharap bahwa manajemen, khususnya apakah itu owner daripada perusahaan ini sendiri, melihat secara teliti, menimbang dengan segala pertimbangan yang matang tentang definisi kemitraan itu. Kita tetap akan menghimbau untuk segera mengambil tindakan-tindakan tepat, yakni mengembalikan rekan-rekan kami untuk dipekerjakan kembali sehingga tetap berlangsung harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha dan semuanya kembali baik. Semua win-win solution itu. Ya. Itu win-win solution. Jadi jangan pernah menggunakan satu alasan yang tidak logis, karena pekerja Anda meskipun itu mendapatkan upah dari Anda, mereka adalah orang-orang yang logis. Mereka bukan orang-orang yang tidak memiliki logika. Jadi Anda harus berterima kasih kepada mereka jika mereka melakukan ini untuk menyadarkan Anda, karena khawatir Anda tidak sadar. Jadi inilah aksi untuk menyadarkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah keliru. Anda melawan eksistensi Anda sebagai manusia, Anda melawan eksistensi Anda sebagai anak bangsa ini. Karena yang Anda lawan ini bukan penjajah, ini saudara Anda. Kira-kira begitu Pak Pres ya. Dan kepada kawan-kawan, tentunya kita akan selalu mensupport dalam segala hal ya, dalam hal tetap memperjuangkan hak-hak dan melawan pengusaha ataupun oknum-oknum yang zolim. Ya. Jangan sampai ini yang saya khawatir, jangan sampai manajemen menjadi owner dibandingkan ownernya sendiri. Ya. Ini yang saya khawatir ini. Ya, jangan sampai itu. Ketika manajemen yang berperilaku seperti owner lalu bekerja sama dengan individu-individu yang sifatnya oportunis, wah, kasihan ownernya. Ya. Kasihan ownernya. Ya tentunya lebih kasihan lagi kawan-kawan sebagai korban di sini. Ya. Demikian Pak Pres, terima kasih. Oke, terima kasih para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam logika. Ini tadi podcast kita hari ini. Jadi kita berharap, saya menghimbau juga kepada pihak perusahaan agar mampu segera memenuhi tuntutan daripada kawan-kawan ini, karena langkah-langkah efisiensi PHK dirumahkan yang Anda ambil itu adalah sebuah langkah yang keliru karena tidak berdasar. Jadi apapun alasan Anda kurang bisa diterima dengan akal sehat kita sebagai pekerja. Dan pada
Pemerintahan Joko Widodo, inilah dampak daripada kebijakan Anda yang janjinya 10 juta lapangan kerja ternyata hanya menghasilkan jutaan orang yang ter-PHK. Karena bukan cuma PT Mabuci hari ini merasakan ini. Banyak perusahaan-perusahaan lain di seluruh Indonesia kita himpun di mana-mana banyak melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang tentu saja berpotensi akan meningkatkan jumlah pengangguran, menurunkan daya beli masyarakat, menciptakan krisis sosial, menciptakan kecemburuan sosial, dan akan juga menciptakan ledakan sosial. Yang tentu saja kembali lagi moralnya pada rezim pemerintah hari ini yang dinilai masyarakat sudah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka dari itu Pak Jokowi sudahlah, ya kan, Anda harus segera aja mengambil langkah-langkah konkret, segera cabut Undang-Undang Omnibus Law, apalagi Undang-Undang Omnibus Law sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Kami PPMI PT Mabuci Indonesia korban PHK akibat ganasnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi. 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 Allahu Akbar. PPMI. Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Kondisi sore ini di ayah deh yuk ketua. PPA, PPMI, PT Mabuci Indonesia.